beberapa dari teman-teman berbicara mungkin sepertinya ada yang ditutupi. Kami bukan menutup-tutupi, karena kami memang belum ketemu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kediri on the road. Sugeng dalu, sugeng siang, sugeng ngincing buat dulur yang sudah klik video ini. Dulur, hari ini saya ada di Satlantas Polres Kediri. Ini nanti kita mau ketemu sama Pak Kasat Lantas. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kasus tabrak lari yang cukup menggemparkan warga Kabupaten Kediri yang terjadi seminggu yang lalu. Stay tune terus di Kediri on the road, dulur. Yuk ah. Dulur, siang ini Kediri on the road berkesempatan kita on the road bareng sama Pak Kasat Lantas Polres Kediri, Pak Bobi. Ya, Mas. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, Mas. Siang. Oke, dulur-dulur, jadi sebelum kita on the road bareng Pak Kasat ini kita sudah swab antigen dan alhamdulillah hasilnya non reaktif semuanya. Itu Pak ya. Oke, dulur, beberapa minggu yang lalu itu warga Kediri dihebohkan dengan kasus tabrak lari gitu dan ya. Ya. Yang kejadiannya cukup heboh karena memang kasusnya menimpa seorang tukang becak dan ditabrak sama seseorang yang berada di alamatnya luar kota dan melarikan diri. Betul. Dan setelah kejadian itu cukup heboh di media massa tentang kejadian kali ini. Itu kronologisnya gimana, Dan? Oke, jadi itu kejadiannya itu kurang lebih tanggal 7. Tanggal 7 pagi-pagi sekitar pukul 7.30 setengah 8 terjadi kecelakaan dalam artian tabrak lari. Jadi dua-duanya berjalan atau bergerak dari arah selatan, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Tepat di bawah gapura di Tepus. Gapura di Tepus itu. Dengan korban inisial Pak D. Berikut juga dengan tersangka inisial DK. Korban ini berumur 60 tahun. Dia seorang pengendara becak, pengemudi becak, ditabrak dari belakang pada saat korban akan berbelok ke arah kanan. Oh, jadi sama-sama dari arah yang sama. Dari arah yang sama. Ditabrak, kemudian akhirnya korban terpelanting lah, begitu Mas. Korban terpelanting. Untuk si becaknya yang ditabrak itu rusak bagian belakang, kemudian yang korbannya ini terpelanting menabrak mobil sehingga kaca mobil yang menabrak mobil Innova Reborn warna hitam ini retak. Jadi kalau misalnya kita prediksikan mungkin antara kepalanya yang terkena kaca mobil tersebut, sehingga pada saat jatuh dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan yang bersangkutan meninggal dunia. Dan sang pelaku melarikan diri. Ke arah kota Kediri berarti Pak ya? Ke arah kota Kediri. Kota Kediri langsung muter lagi dia. Oh, muter. Jadi sebelum ada simpang Kodim itu belok ke kiri, langsung lurus, tembus belok kiri lagi, nanti tembus yang Rantai Gumul itu Pak ya? Ya, langsung ke SLG langsung kembali ke arah Malang. Oh, gitu. Jadi dia nggak sampai masuk kota, sudah masuk kota cuma langsung balik arah. Ya, langsung balik arah. Dari olah TKP Pak, itu yang bisa istilahnya mengungkap kejadian ini apa Pak kira-kira? Nah ini luar biasa, saya mengapresiasi kepada anggota
kemudian masyarakat, dan juga beberapa stakeholder seperti Dishub dan lainnya yang turut serta membantu dalam pengungkapan kasus tabrak lari ini. Jadi kami diawali dari meminta keterangan awal TP-TKP di lapangan. Dapatlah info bahwa yang menabrak itu mobil Kijang Innova warna hitam. Kijang Innova warna hitam. Untuk plat nomornya tidak tahu. Kemudian kami langsung memastikan kembali, karena kan yang namanya saksi ini tidak cukup satu kami ada beberapa saksi. Kami mencari saksi sebanyak-banyaknya, saksi bahwasanya yang bisa menerangkan dan bisa mempertanggungjawabkan lah keterangan tersebut. Setelah itu mendapatkan ada titik terang, barulah kami mencari CCTV di sekitaran situ. Kami koordinasi dengan Dishub Kabupaten Kediri dan kota. Didapati bahwa sekitaran situ kurang lebih rentan waktu 15 menit di kejadian ada 5 kendaraan mobil Innova warna hitam. Mobil Innova warna hitam dengan berbagai macam plat nomor. Rata-rata plat AG, dan satu yang mencolok ini plat N. Memang kami pertama sudah mencurigai yang plat N ini, namun kita tidak bisa lah mencurigai tanpa adanya barang alat bukti yang cukup. Kami dalami terus, kami lihat dalam waktu 15 menit itu ada 5 mobil nih. Kami cek satu persatu, Mas. Mobil ini kepemilikannya di mana. Ada yang di Tulung Agung, ada yang di Kediri, ada yang di Kediri Kota. Terus kemudian satunya lagi ada yang di daerah Kediri, yang satu ini daerah Malang. Kami sebar yang Kediri, yang Tulung Agung, yang Malang. Kami cek satu persatu, kurang lebih betul-betul kami cek mulai dari alamat dan lain sebagainya. Kami cek yang Kediri, kan 3 mobil nih Kediri yang domisili Kediri, tidak ditemukan adanya kerusakan mobil ataupun bagaimana. Kami cek, kami mencurigakan tidak ada. Oke, alhamdulillah. Kami menunggu Tulung Agung dengan Malang. Sore hari ternyata dapat informasi bahwa Tulung Agung tidak ada kendaraannya. Kendaraannya nggak ada. Wah, kami udah mulai curiga nih. Tulung Agung nih, kita cek dulu. Terus kemudian yang Malang juga ada, Pak, katanya dapat alamatnya, cuman kendaraannya baru akan kami hampiri rumahnya. Tulung Agung kami cek, maghrib Tulung Agung didapati kendaraannya, ternyata tidak ada juga. Tidak ada juga, mobilnya masih mulus. Wah, ini kita sudah hopeless lah. Kita nggak tahu juga nih kalau misalnya ternyata nanti Malang nggak ada, kita bingung juga mau kemana nih. Nah, memang Allah berkata lain, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada saat kita ke Malang ini, yang lucunya lagi yang Malang ini, dia ada lokasi pada saat kita mendatangi, ternyata dia beralasan Bapak A, misalnya kita sebut Bapak A. Oh, udah dijual katanya ke dealer. Sudah dijual ke dealer. Kita datangi lagi ke dealer. Kata dealer sudah dibeli sama Bapak B misalnya. Datangin lagi ke Bapak B. Setelah datangin lagi ke Bapak B, udah dijual lagi katanya ke dealer lagi. Kita datangi dealer lagi. Ini betul ini, Mas. Ini bener ini, kita bolak-balik, tapi bismillah lah. Kita datangi dealer lagi. Dealernya tutup. Dealernya tutup. Kami coba berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Malang, mohon bantuan. Akhirnya ada komunikasi yang baik, titik terang bahwa dealer tersebut bisalah komunikasi. Akhirnya kami dapat alamat yang membeli kendaraan tersebut. Jadi maksudnya udah ke dealer, ternyata dealernya itu mobilnya udah dibeli lagi, Pak, katanya. Udah dibeli lagi. Oh, yang mana? Ada alamatnya di Jalan Lowokwaru Malang. Bismillah, kita ke sana. Ini kalau misalnya memang nggak ada lagi, saya bilang udah, kalau misalnya memang ini tidak ada, udah istirahat dulu, besok kita cari lagi. Kasihan anggota kita dari pagi kan, Mas. Itu kurang lebih jam 8 kurang lah, jam
jam 8 kurang atau jam 7 lebih setelah Isya, soal saya ingatnya setelah Isya baru merapat ke sana. Begitu nyampe sana ngecek, subhanallah dapatlah akhirnya mobilnya Innova Reborn. Plat nomornya dilepas semuanya. Plat nomor sudah dilepas. Plat nomor sudah dilepas. Plat nomor dilepas. Begitu kita cek mobilnya, perkenaannya di sebelah kanan sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita persangkakan lah ibaratnya. Jadi rusaknya mobil itu masih ada, Pak ya? Rusaknya mobil masih ada di sebelah kanan. Mobil di sebelah kanan depan. Itu si bempernya hampir lepas. Terus kemudian kaca depannya itu retak, Mas. Kaca depannya retak. Yang bagian kanan atas sedikit itu retak, yang tengah-tengahnya juga retak. Jadi kalau misalnya kita prediksi, mungkin ya Bapak almarhum D ini, si becanya ketabrak, bapaknya kelempar ke mobil, ke kaca itu mungkin. Ke kaca mobil. Terus yang jadi perencanaan dan dapatnya apa namanya, tersangka, plat nomornya ini dari CCTV atau dari saksi ya? Dari CCTV. Dari CCTV kelihatan. Dari CCTV ya. Kita dibantu dari CCTV. Jadi untuk saksi teman-teman semuanya, baik itu dari masyarakat juga dan yang lainnya, kami diinfokan bahwa kendaraan mobil Innova warna hitam, Innova Reborn, Innova baru, ngomong gitu, Innova baru. Kita bikin Innova Reborn. Nah, dari kelima ini, Mas, masalahnya Innova baru semua ini. Reborn semua. Ini Reborn semua ini. Innova baru semua, subhanallah. Memang Tuhan berkehendak lain kan. Terus proses penangkapan tersangkanya gimana dari itu? Adakah perlawanan atau memang dia langsung mengakui? Ya, jadi pada saat setelah kita datangi, yang bersangkutan langsung menerima atas kesalahannya itu. Kita tanya, Bapak kenapa? Kan bapak-bapak nih. Bapak kenapa kok melarikan diri lah ibaratnya gitu. Bapak tahu gak kalau misalnya menabrak melarikan diri itu ada perkenalan pasalnya yang berbeda gitu kan. Gitu ya. Dia paham, namun namanya Pak, katanya saya panik dan gugup. Saya bukan orang Kediri. Akhirnya saya ya melarikan diri karena takut diamuk massa. Nah, tapi pada saat setelah didatangi ke rumahnya, yang bersangkutan sangat kooperatif, Mas. Sangat kooperatif. Terus kemudian juga ya sangat membantu, kepada kaminya juga sangat membantu. Setelah itu kami coba mediasi yang bersangkutan dengan pihak korban, juga pihak korbannya juga dibantu oleh yang bersangkutan, mulai dari pemakaman dan lain sebagainya. Sangat kooperatif, Mas, sangat kooperatif. Cuman yang namanya hukum harus tetap kita tegakkan. Yang salah ya harus kita tetap tegakkan. Jadi kalau misalnya ada bahasanya itu, mohon maaf ini saya menyinggung saja sedikit. Ada beberapa dari teman-teman berbicara mungkin sepertinya ada yang ditutupi. Kami bukan menutup-tutupi, karena kami memang belum ketemu saja. Kalau sudah dapat pasti tidak mungkin kita tutup-tutupi. Itu proses kejadian sampai ketangkap itu 1 hari, Pak? Dalam ya kurang dari 12 jam saya kurang rasa. Dari 12 jam. Kurang dari 12 jam. Jadi ya 12 jam kurang berapa menit mungkin. Iya. Alhamdulillah itu juga semua dari berkat doa, dukungan dari masyarakat Kabupaten Kediri, dari beberapa stakeholder. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sub juga sangat membantu, teman-teman saksi yang ada di wilayah juga di sekitaran sangat membantu. Terus ini proses hukumnya kan tetap berlanjut, Pak. Walaupun apa dari pihak keluarga dan lain sebagainya, dari kedua belah pihak ini istilahnya apa, saling apa ya namanya, ya saling menghormati, saling menghargai gitu kan. Ini proses hukumnya tetap berlanjut. Nah, ini untuk tersangka ini dikenakan pasal berapa dan hukumannya kira-kira sampai berapa tahun itu? Oke, jadi tersangka ini dikenakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, pasal 310 ayat 4. Di situ 310 ayat 4 junto 312.
3:12. Jadi kalau misalnya 3:10 ayat 4 itu barang siapa ya kan dengan sengaja atau tidak terlibat kecelakaan, di situ dituntut 3 tahun dengan denda 12 juta rupiah. Kalau 3:12-nya, pasal 3:12-nya di situ dituntut 6 tahun dan dendanya 75 juta rupiah. Berarti dikenakan yang mana tadi? Dua-duanya. Dua-duanya kena? Ya, dua-duanya kena. Nanti kami serahkan lagi kepada pihak penuntut umum, jaksa penuntut umum. Yang jelas kami akan memproses dengan profesional dan proporsional. Untuk tersangka sekarang ada di tahanan Polres Kediri. Ditahan berarti tadi. Betul, ditahan. Barang bukti juga masih ada di sini. Terus dari kejadian ini, dan istilahnya apa ya? Masih banyak sekali kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan lain sebagainya. Terus orang masih habis terlibat kecelakaan terus melarikan diri. Ini apakah tingkat kesadaran atau mungkin ya tadi kayak panik dan lain sebagainya? Itu hikmahnya yang bisa kita ambil apa dari kejadian ini? Hikmahnya yang bisa kita ambil tentunya kita harus tertib berlalu lintas, Mas. Tertib berlalu lintas, kesadaran akan berlalu lintas ini harus secara masif kita sampaikan kepada generasi-generasi muda, adik-adik kita, kemudian saudara-saudara kita, bahwa kesadaran berlalu lintas ini harus betul-betul dipahami dan dimengerti. Kenapa seperti apa? Karena lalu lintas ini kan ibarat kata urat nadi kehidupan. Ya, betul. Urat nadi kehidupan dalam kita bermasyarakat. Kita mau melakukan apa saja selalu melibatkan lalu lintas. Dalam artian lalu lintas ini lalu lintas jalan. Mau kemana, terus misalnya ekonomi juga kan ada lalu lintasnya. Kemudian kegiatan kebudayaan tentu kan ada lalu lintasnya. Dan begitu, ibarat kata melintas jalan itu kan lalu lintas. Jadi saya selaku Kasat Lantas Polres Kediri menghimbau kepada seluruh teman-teman masyarakat Kabupaten Kediri untuk tertib berlalu lintas dan betul-betul sadar akan kesadaran terhadap pentingnya berlalu lintas yang baik dan saling menghargai di jalan. Saling menghargai di jalan, saling menghormati di jalan. Begitu. Tapi ya alhamdulillah beberapa saat ini kami melihat kesadaran masyarakat terkait pentingnya berlalu lintas ini sudah meningkat, Mas, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat dari segi pelanggaran dibanding 2019, 2020 menurun. Kemudian segi kecelakaan, tingkat fatalitas dan juga tingkat kuantitas jumlah begitu juga menurun. Ya, kami harapkan bukan hanya karena faktor dari COVID-19 ya, tetapi juga kami harapkan dari faktor kesadaran masyarakat khususnya Kabupaten Kediri ini terkait tertib berlalu lintas. Oke, dan terima kasih bincang-bincangnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya merasa terhormat ini diajak Kediri on the road. Kediri on the road. Siap. Selamat juga untuk Satlantas Polres Kediri yang bisa mengungkap kasus ini kurang dari 12 jam. Apresiasi banget dari masyarakat Kediri. Karena beritanya juga sangat heboh. Dalam satu hari itu kan memang, terus apalagi ditambah pelakunya juga luar kota dan bisa ditangkap di hari yang sama, itu sangat, istilahnya sangat, kerjanya kerasnya teman-teman Satlantas kita apresiasi. Ini kan berkat semuanya, dukungan dari teman-teman semuanya, tidak hanya kami. Terima kasih dan waktunya. Terima kasih Next banyak. mungkin kalau Kediri on the road ngajak lagi. Siap. Ditunggu pokoknya kita mau membahas apa aja, tidak hanya lalu lintas nih, kita siap nih apa siap. aja. Terima kasih Bobby, terima kasih waktunya.
Oke dulur, itu untuk kejadian tabrak lari yang ada di Tepus tanggal 7 Januari yang lalu, dan alhamdulillah sudah tersangkanya sudah ditangkap, terus korbannya juga sudah dimakamkan, dan proses hukum tetap berlanjut. Tersangkanya juga masih ditahan. Nanti kita tunggu kabar update infonya tentang kecelakaan ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah klik. Jangan lupa like, subscribe-nya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi.